Hai pejuang beasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang step by step mendaftar kampus luar negeri. Saya yakin masih banyak di antara kita yang masih bingung cara mendaftar kampus luar negeri. Paling tidak itu yang menjadi pengalaman saya ketika mendaftar beasiswa beberapa tahun lalu. Jadi nonton sampai habis supaya tidak bingung lagi untuk mendaftar kampus di luar negeri. Dan saya yakin ini juga relevan kepada teman-teman yang mungkin mau daftar beasiswa dalam negeri. Nah, saya langsung saja yang pertama, pastikan Anda mentranslate atau menerjemahkan dokumen-dokumen Anda ke dalam bahasa Inggris. Misalnya ijazah, akta lahir, dan dokumen penting lainnya. Untuk translate dokumen-dokumen tersebut, Anda harus menggunakan jasa sworn translator atau penerjemah tersumpah. Biasanya, biayanya dihitung per lembar dari dokumen yang Anda terjemahkan. Banyak penyedia jasa ini yang bisa Anda temukan di internet. Dulu translator tersumpah yang saya gunakan adalah Indo Transmedia. Saya hanya mengirim ijazah dan transkrip nilai serta SIM via email dan transfer biayanya. Setelah beberapa hari, mereka akan kirim soft copy dan hard copy hasil translate-nya. Setelah dokumen Anda siap atau sambil menyiapkan dokumen Anda tersebut, Anda harus mencari informasi tentang kampus yang Anda tuju. Mencari kampus tujuan ini pun sebenarnya bisa Anda lakukan dari awal, meskipun dokumen Anda belum siap. Misalnya sekarang Anda masih belum lulus S1 sehingga belum punya ijazah. Tidak ada salahnya Anda sudah searching kampus target tujuan Anda. Nah, tentunya kampus dan jurusan yang Anda ingin daftar ini didasarkan pada background, minat, dan rencana masa depan Anda. Sebab Anda tidak mungkin memilih kampus dan jurusan yang tidak sesuai dengan background, minat, dan rencana masa depan Anda. Selain itu, kampus yang Anda daftar mungkin akan mengevaluasi apakah background dan rencana Anda ini sesuai dengan jurusan yang Anda daftar. Kalau tidak nyambung dan atau tidak relevan, kemungkinan besar Anda akan ditolak. Misalnya, Anda adalah sarjana teknik mesin, terus Anda ingin mendaftar jurusan psikologi, kan tidak nyambung. Nah, bisa saja jurusan S1 Anda tidak linear dengan jurusan S2 yang Anda akan daftar. Tetapi Anda harus memiliki alasan yang kuat agar kampus menerima Anda. Misalnya, saya sarjana pendidikan teknik sipil dan perencanaan ingin mendaftar Master of Education di The University of Adelaide. Meskipun saya di bidang teknik sipil, gelar saya masih sarjana pendidikan dan saya sangat aktif dalam aktivitas pendidikan. Misalnya dengan mendirikan lembaga khusus, mengajar di pulau terpencil sebagai pengajar muda, Gerakan Indonesia Mengajar. Dan rencana masa depan saya adalah ingin tetap aktif di dunia pendidikan di provinsi saya dengan mendirikan lembaga dan sekolah tinggi di bidang pendidikan. Jadi, jika Anda ingin mendaftar jurusan yang sedikit melenceng atau berbeda sama sekali dari jurusan awal Anda, maka Anda harus memiliki alasan yang jelas dan kuat. Jika jurusan yang ingin Anda daftar masih sama atau serumpun dengan background S1 atau S2 Anda, maka dalam hal ini tentunya bukanlah masalah. Kondisi mendaftar jurusan yang berbeda ini juga berlaku ketika ingin mendaftar beasiswa, yaitu Anda harus memiliki alasan yang jelas dan kuat sehingga penyeleksi beasiswa yakin bahwa Anda boleh atau harus memilih jurusan yang berbeda. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara mengetahui jurusan dan kampus yang Anda ingin daftar? Bagian ini tidaklah sulit. Caranya, Anda bisa mencari kampus berdasarkan ranking universitas atau berdasarkan nama negara. Jika berdasarkan ranking universitas, maka Anda tinggal melihat universitas dalam list kampus di daftar ranking, misalnya QS World University Ranking. Nah, setelah Anda mendapatkan nama universitas yang Anda ingin daftar dari list tersebut, maka selanjutnya Anda mengunjungi websitenya. Jika Anda tidak tahu alamat web kampus tersebut, maka terlebih dahulu ketiklah nama kampusnya di kolom pencarian Google. Anda juga bisa mencari kampus berdasarkan negara. Misalnya Anda ingin kuliah di Australia, maka ketiklah di Google kampus terbaik di Australia. Tapi ingat, jika Anda ingin kuliah melalui jalur beasiswa, pastikan
kampus dan jurusan yang Anda pilih atau cari masuk dalam daftar yang dibiayai oleh beasiswa incaran Anda. Tidak semua kampus baik dalam maupun luar negeri masuk dalam list pemberi beasiswa, misalnya LPDP dan AAS. Jadi gampangnya, mending pakai list universitas yang dikeluarkan oleh pemberi beasiswa yang ingin Anda daftar, misalnya LPDP. Nah, setelah Anda berada pada halaman website universitas yang Anda ingin daftar, maka carilah menu informasi ketersediaan jurusan yang Anda inginkan. Langkah paling mudah pada bagian ini adalah dengan menggunakan Course Finder, yaitu kolom search atau pencari di website kampus tersebut. Anda tinggal mengetik kata kunci jurusan yang Anda ingin daftar. Jika jurusan yang ingin Anda daftar ada di kampus tersebut atau di website tersebut, maka pasti akan muncul setelah Anda search. Setelah jurusan tersebut Anda temukan, Anda harus membaca deskripsi jurusan tersebut. Pengalaman saya, deskripsi jurusan kampus luar negeri sangat detail. Misalnya syarat daftarnya, biaya SPP-nya, gelar yang diperoleh ketika lulus di jurusan tersebut, bahkan mata kuliahnya sudah ditampilkan di website tersebut. Jadi, Anda jelas bahwa jurusan tersebut betul-betul sesuai dan Anda inginkan. Informasi ini juga sangat penting ketika Anda menyusun rencana studi yang disyaratkan oleh beasiswa LPDP. Jika ada pertanyaan seputar jurusan, misalnya Anda ingin memastikan jurusan Anda benar-benar ada, maka Anda bisa menghubungi kontak di website tersebut. Bisa lewat email atau telepon. Saya dulu pakai email dan telepon, dan pihak kampus yang saya hubungi sangat responsif. Dalam mencari jurusan dan kampus tujuan, Anda mungkin melakukannya berhari-hari, sebab bisa dibilang Anda sedang melakukan riset kecil-kecilan. Nah, sekarang anggaplah Anda sudah mengetahui jurusan dan kampus yang Anda ingin daftar. Bisa jadi jurusan dan kampus tersebut lebih dari satu. Tidak apa-apa, justru ini bagus karena tidak ada jaminan Anda mendaftar satu kampus kemudian diterima. Tapi kalau Anda mendaftar beberapa kampus lalu banyak yang menerima, tidak masalah. Nanti Anda memilih kampus yang mana Anda inginkan berdasarkan pertimbangan termasuk alasan pribadi. Apalagi sekarang LPDP membolehkan menulis 3 nama kampus tujuan ketika mendaftar beasiswa LPDP. Setelah itu, pastikan Anda memiliki dokumen pendaftaran yang disyaratkan oleh kampus dan sudah diterjemahkan tentunya. Setelah itu, saatnya Anda mendaftar kampus tersebut. Ini juga tidak sulit, tinggal klik tombol pendaftaran di websitenya, misalnya tombol apply, register, atau enroll, lalu Anda ikuti langkah-langkah di bagian pendaftaran tersebut. Setelah pendaftaran selesai, Anda tinggal menunggu jawaban apakah Anda diterima atau tidak diterima. Kalau diterima, syukur alhamdulillah. Kalau tidak, jangan berkecil hati. Yang saya tahu, banyak orang yang tidak langsung diterima, tapi melalui proses penolakan dulu. Tapi ada juga yang sekali daftar langsung lulus. Intinya, tetap positif, jangan menyerah, dan lakukan evaluasi. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah cara mendaftar kampus luar negeri melalui jalur pribadi. Artinya, Anda melakukan sendiri pendaftarannya dan mungkin akan dikenakan biaya pendaftaran. Di kampus Australia misalnya, biayanya sekitar $100 Australia, yang jika dikonversi itu sekitar 1 juta rupiah. Lumayan banyak lah. Teman-teman juga harus tahu bahwa kita bisa mendaftar kampus luar negeri melalui bantuan agen pendidikan. Banyak sekali agen pendidikan yang bisa Anda temui. Mencari agen pendidikan bisa melalui Google dan lihat apakah agen tersebut bisa Anda jangkau di kota Anda atau di kota terdekat Anda. Para agen ini juga sering melakukan seminar, workshop, atau pameran pendidikan. Kalian hadiri event itu sebab akan banyak perwakilan kampus luar negeri yang hadir di sana. Di sana Anda bisa langsung mendaftar, sehingga sebaiknya Anda membawa dokumen-dokumen Anda ketika hadir. Saya salah satu orang yang melalui jalur ini. Saya mengikuti pameran pendidikan IDP yang menghadirkan perwakilan banyak kampus Australia. IDP adalah salah satu agen pendidikan khususnya untuk kampus di Australia. Saya datang dengan percaya diri di pameran IDP
dan beranikan tanya-tanya perwakilan kampus yang hadir di sana, meski bahasa Inggris saya saat itu sangat belepotan. Tapi mereka paham lah. Saya malah langsung diminta mendaftar oleh perwakilan kampus tersebut, padahal dokumen yang saya bawa saat itu belum lengkap, yaitu belum ada sertifikat IELTS. Setelah pameran selesai, barulah kelengkapannya saya bawa ke kantor IDP. IDP juga menghubungi saya saat masih ada persyaratan lain yang kurang. Hasilnya, saya diterima di Monash University yang nantinya saya akan pindah ke Adelaide University karena beberapa pertimbangan tentunya. Saat itu saya diterimanya masih bersyarat atau LOA saya masih kondisional karena saya belum memiliki sertifikat IELTS yang disyaratkan oleh kampus tersebut. Dengan bantuan agen, kita sangat terbantu karena mereka yang menghubungi pihak kampus. Kita tinggal melengkapi dokumen dan tunggu kita diterima atau tidak. Dan pengalaman saya, ini tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Itulah tadi informasi tentang step by step mendaftar kampus luar negeri. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar di video ini. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan share supaya informasi ini sampai kepada teman-teman yang lain yang juga sedang berjuang untuk mendaftar kampus di luar negeri. Terus semangat! Saya yakin teman-teman bisa mendaftar kampus luar negeri, bisa diterima, sekaligus bisa mendapatkan beasiswa yang membiayai sekolah Anda di luar negeri. Tetap semangat, jangan menyerah, dan saya yakin Anda bisa. Jangan lupa di subscribe dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.